Islam yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4, yang saya hormati para asatidz guru SMA Muhammadiyah 4, yang kami hormati para pengurus takmir masjid, yang saya hormati pula Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kebrau, dan tak lupa kepada para jamaah sholat subuh dan pengajian Sabtu pagi. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita hidup, karena ketika kita bangun dari tidur kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nafas oleh Allah sehingga bisa melakukan perintah Allah dan menjauhi segala yang benar Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita niat tulus ikhlas melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah menambahkan nikmat yang banyak kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang terakhir yang wajib kita imani. Apabila salah satu dari rukun iman yang 6 tadi itu satu saja yang tidak kita imani, yaitu iman kepada Rasulullah, tidak diimani, maka gugur keimanan seseorang tadi. Dan bentuk cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, dan itu dikatakan oleh Rasulullah sebagai umat yang tidak pernah berjumpa denganku tapi percaya kepadaku, nantinya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Manakala ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut, kemudian baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, maka yang menjawab adalah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat subuh, para siswa Masjid SMA Muhammadiyah 4 yang saya banggakan, sesuai dengan tema yang saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu prinsip dasar orang beriman. Apa saja yang termasuk dari prinsip dasar orang beriman? Yang pertama adalah orang yang beriman itu pasti menghargai waktu. Kenapa kok menghargai waktu tadi? Sebab sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu itu sudah ada. Jadi ajal atau batasan yang ada tadi itu sudah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang yang beriman itu tidak akan menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah yang saya bacakan di dalam mukadimah tadi itu, yaitu A'udzubillahi wal asr. Jadi demi masa, demi waktu tadi. Nah, orang yang beriman pasti menghargai waktu tadi itu. Dan ini diambil oleh orang-orang non-Islam. Dan Ismani kan itu. Waktu itu adalah lebarnya uang saking bernilainya waktu tadi itu. Dan orang yang beriman ketika waktu tadi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dipergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak pernah menunda waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pagi tidak pernah menunggu nanti siang untuk melakukan kebaikan. Misalkan ketika pagi tadi itu ya nanti saja saya akan melakukan mengaji, tidak seperti itu. Tapi saat pagi tadi itu sudah mengaji lagi. Jadi kesempatan untuk yang telah diberikan oleh Allah waktu tadi itu dimaksimalkan seketika itu tanpa menunda nanti atau yang akan datang. Sebab manusia itu dibatasi oleh waktu, tidak tahu yang akan datang tadi terjadi pada diri seseorang tadi. Bisa jadi ketika sekarang kita bisa bersendang gurau, nanti sudah ceritanya lain lagi. Nah, karena tidak ada yang tahu yang akan datang tadi itu, sehingga diharapkan manusia itu bisa menghargai waktu. Gunakan sekarang juga. Ibda binafsik al-an. Mulailah dari kalian tadi itu al-an sekarang, bukan godan, bukan besok, tetapi sekarang ini kita bergunakan. Nah, kemudian prinsip dasar yang kedua adalah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti susah payah. Tidak ada ceritanya manusia tadi itu diciptakan oleh Allah langsung ujuk-ujuk enak, tidak ada. Di dalam surat Al-Baqarah itu ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam susah payah. Jadi tidak ada manusia tadi itu ujuk-ujuk langsung enak, itu tidak ada. Pasti ada perjuangan, pasti ada pengorbanannya tadi itu. Kalau kita berharap besok akan mengharapkan dari Allah balasannya adalah surga, maka harus berjuang dulu. Subuh harus bangun pagi, padahal anak-anaknya tidur, ya kan? Ketika malam, di sepertiga malam kita bangun untuk sholat tahajud. Meskipun hanya menjumpai satu rakaat saja witir, tetapi termasuk dari tahajud tadi. Itu memang perjuangan dan butuh pengorbanan. Apa pengorbanan yang tadi itu? Adalah kesenangan yang kita tangguhkan. Kita kan tidur kan senang, enak tidur, tapi kita korbankan. Nggak apa-apa lah saya nggak tidur, nanti saya sholat kemudian akan mendapatkan surga. Jadi harus berjuang dan berkorban. Siklus manusia juga seperti itu. Ketika lahir, ya cumanya bisa nangis doang. Kemudian beranjak berikutnya, mau jalan harus merangkak dulu. Itu kan proses, jadi bersusah-susah dulu. Kalau istilahnya atau ungkapan Indonesia itu adalah bersakit-sakit dulu, bernangan betul ya. Jadi bersakit-sakit dulu, baru bersenang-senang kemudian. Artinya apa? Manusia itu pasti harus susah payah. Yang semula tidak bisa membaca Al-Quran harus berjuang bagaimana supaya bisa baca Al-Quran. Ya harus menghafalkan. Lupa menghafalkan itu terus. Itu pengorbanannya. Dan perjuangannya ya tadi itu susah. Jadi kita lihat ke Ustaz Andrio di sini. Bagaimana dulu mudanya itu bagaimana untuk bisa menjadi Ustaz Andrio sekarang itu.
Ustaz Zainal Arifin, termasuk saya juga kan gitu. Tidak ujuk-ujuk jadi seorang ustaz kan gitu. Tidak. Dulu mudah-mudahan seperti mas-mas atau mbak-mbak yang di sini yang ikut mampir. Itu sama seperti saya dulu sama Pak Andrio, Ustaz Zainal itu. Perjuangannya seperti itu. Berjuang dulu, korbankan dulu kesenangan kalian tadi itu ketika muda itu. Yang seharusnya lihat yang lainnya tadi itu kesenangan, hura-hura, naik motor, kumpul-kumpul, kelompok-kelompok, kesana kemari, tidak jelas tujuannya. Yang dengan kalian ini ya, siswa-siswi SMA Muhammadiyah rela meninggalkan tadi itu. Besok ketika besar dewasa seperti saya ini akan merasakan, andai saja saya dulu senang-senang dulu dan tidak sakit-sakit dulu, maka saya akan menyesal di saat dewasa ini. Kenapa? Karena tidak tahu apa-apa. Ilmu agama tidak ada, ilmu umum juga tidak tahu. Kenapa? Digunakan untuk kesenangannya belaka. Saya teringat betul ketika saya waktu SMP itu, semua teman-teman saya senang-senang. Jadi naik motor ke sana kemari, ikut balapan. Nah, saya malah tidak seperti itu lagi. Saya justru mengaji, ya kita berarti solihin, bulu-bulu marah, fatkul majid, seperti itu. Belajar kita dulu. Untuk apa? Bekal kita dewasa. Begitu teman-teman saya tadi, seangkatan saya tadi itu lulus SMP, masih suka-suka juga, makin senang-senang juga, dituruti harap saya tadi, SMA juga gitu, lulus nol sama sekali ilmu yang dimilikinya. Akhirnya apa? Rugi dia. Ilmu agama tidak punya, ilmu juga tidak punya. Jadinya begitu lulus tidak mempunyai bekal untuk dewasanya. Nah, banyak akhirnya yang tidak bermanfaat kehidupannya tadi itu. Nah, begitu SMA lulus, saya sudah punya bekal tadi itu. Ilmu saya sudah miliki, ilmu agama sudah saya miliki, ilmu umum ke masyarakat juga kita miliki. Maksudnya saya miliki. Begitu kembali ke masyarakat, ya bermanfaat tadi itu. Masyarakat membutuhkan ilmu tadi. Harus berani berjuang dan berkorban. Berkorbannya adalah menunda kesenangan yang sesaat ini untuk kebaikan yang akan datang. Maka berbanggalah kalian semuanya, siswa-siswi SMA 4 yang saat ini ikut mati. Itu adalah pengalaman yang berharga sekali. Ilmu yang diberikan oleh ustaz-ustaz tadi itu tanamkan baik-baik di dalam satu hati kalian. Karena itu adalah sebagai filter menghadapi tantangan zaman yang akan datang. Seangkatan saya banyak yang masuk ke dunia hitam. Apa maksudnya dunia hitam? Ya, masuk ke dunia narkoba. SMP itu sudah kenal pil kubur. Bahkan setelah SMA, dulu yang sering pakai ganja itu matanya terbelalak, melotot matanya. Saking seringnya menggunakan narkotik tadi itu untuk ganja tadi itu. Akhirnya matanya melotot, keluar samanya rusak, tidak bermanfaat sama sekali. Nah, kalian yang di sini, alhamdulillah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mau mengorbankan kesenangan kalian saat sekarang untuk kebaikan yang akan datang. Kemudian prinsip dasar orang yang beriman
Yang ketiga adalah tidak pernah putus asa untuk, iya, di dalam surat Al-Fajr itu ayat yang ke-15 disitu dikisahkan bahwasanya maka adapun orang-orang yang diuji oleh Allah dan kemudian diberikan kemuliaan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Saat Allah memberikan kemuliaan pada seseorang tadi itu dan diberikan kesenangan-kesenangan, rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Tetapi apa selanjutnya? Maka bila benar diuji oleh Allah, faqadara alaihi wa yaqulu rabbi ahana. Nah ini ketika diberikan kesenangan, dimuliakan oleh Allah, apa disebut? Oh, Allah memuliakan saya, Allah meninggikan derajat saya, bangga. Padahal ketika diberikan kemuliaan, kenikmatan, kesenangan oleh Allah SWT tidak diuji. Bisa tidak memanage dirinya untuk mengendalikan dirinya, tidak sombong tadi itu. Maka ketika dibalik diuji Allah, faqadara alaihi, disempitkan rezekinya tadi oleh Allah, fayaqulu rabbi ahana, mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Loh, kemana yang kemarin saat dimuliakan oleh Allah SWT, diberikan kesenangan, tapi ketika disempitkan rezekinya mengatakan rabbi ahana, Tuhanku telah menghinakanku, Tuhanku telah mengecewakanku. Nah, jangan sampai seperti ini orang yang beriman. Jadi tidak pernah putus asa, tidak pernah mundur. Ketika dapat rezeki Allah, tetap beriman dan beramal soleh pada Allah Subhanahu wa taala, meskipun saat disempitkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap beriman, tetap beramal soleh. Itu prinsip dasar orang yang beriman, tidak pernah putus asa dan tidak pernah merasa untung lagi. Wah, untung aku apa, saya sudah sholat, sudah ngaji, sudah berbuat baik, tapi kok saya dapatnya rezekinya kok kurang terus. Nah ini, padahal kalau kita berpikir di balik ujiannya Allah SWT tadi itu, kalau akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mau menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, takdir itu ada dua, takdir yang baik dan pula takdir yang buruk. Ketika takdir yang baik dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau menerima dan mensyukuri tadi itu, sehingga apa? Mau melaksanakan, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takdir yang buruk ketika disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang terakhir adalah masih di dalam surah Al-Baqarah, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil marhamah." Jadi prinsip dasar orang yang beriman yang terakhir, yang kelima adalah tawassaw bis-sabri, saling menasihati di dalam kesabaran. Kesabaran itu ada 3 macam. Sabar di dalam menjalankan perintah Allah dari balik sampai ajal memisahkan jasad kita. Itu sabar yang pertama. Meskipun diolok, apa cuma kamu sholat, nanti tetap aja kamu tidak akan mendapatkan kekayaan. Beda mas, hubungannya kaya dengan
saya sabar di dalam menjalankan perintah Allah sekarang sampai mati datang kepada saya, itu akan mengangkat derajat saya ketika sudah mati. Prinsip dasar tadi. Sabar yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus sabar. Berbintang itu haram. Kita sabar, jauhi sabu-sabu. Orang-orang mengatakan enak, bisa fair. Memakai tadi itu bisa. Tidak tidur selama 3 hari 2 malam, tidak tidur memakai sabu-sabu tadi itu. Itu adalah hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tinggalkan, kita hindari. Bentuk sabar di dalam meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina itu larangan, jauhi, hindari, jangan sampai dilakukan. Adalah bentuk sabar di dalam meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar di dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu dalam surat At-Taghabun ayat yang 11, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kepada diri manusia tadi itu illa biidznillah, kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkeinginan supaya bisa selamat ke sini, berangkat ke sana gitu. Keinginannya manusia, tapi takdirnya Allah beda. Diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan banyak bocor saat menghindari negara, itu adalah bentuk yang menimpa kepada manusia. Sabar tidak ketika mendapat musibah dari Allah tadi itu. Banyak bocor, kadang tidak menerima. Bolak-balik banyak bocor, bolak-balik bocor. Padahal itu adalah ujiannya. Yang terakhir tadi itu adalah atau sabil marhamah, saling berbelas kasihan kepada sesama muslim. Oke. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melakukan yang terbaik untuk hari ini dan yang akan datang lebih baik dari hari sekarang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.